Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa qadarihi al-'azim. Amma ba'du, yang saya muliakan dan saya hormati orang tua kita, guru kita semua, Abi Halim. Mudah-mudahan beliau sehat dan panjang umur. Amin ya Allah. Para halim, para asatid, jajaran pengurus DKM Masjid Jaga Taqwa, para jamaah subuh, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang saya banggakan dan saya cintai. Memang kalau kita pikir-pikir, zaman semakin akhir ini yang namanya fitnah, ujian, cobaan ternyata tidak pernah berhenti. Satunya tenggelam, lahir satunya lagi. Dan yang lahir ini lebih aneh, lebih lucu. Seandainya cuma lucu gak apa-apa. Masalahnya fitnah-fitnah yang lahir ini merusak terhadap akidah kita. Mengapa? Orang yang meyakininya bisa menjadi kufur, bisa keluar dari Islam. Karenanya pada masa-masa seperti sekarang ini, kita sendiri, anak-anak kita, lingkungan kita, keluarga kita, itu harus benar-benar punya wawasan, punya ilmu yang cukup. Untuk apa? Untuk menangkal fitnah-fitnah modern ini. Di dalam hadis sabda Rasulullah SAW, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlim. Segera lakukan amal-amal soleh sebelum datangnya fitnah-fitnah, di mana fitnah-fitnah ini bagaikan potongan-potongan malam yang gelap. Mengapa di sini disuruh segera beramal soleh sebelum fitnah ini datang? Kata para ulama, kemungkinannya ada dua. Mungkin kalau fitnah ini datang, kita gak sempat beramal soleh. Atau mungkin kalau fitnah ini datang, kita beramal soleh tidak lagi diterima oleh Allah. Mengapa? Karena banyaknya kerusakan yang kita abaikan, yang kita biarkan. Dan fitnah-fitnah ini, fitnah-fitnah yang bermunculan seperti potongan-potongan malam yang gelap. Jadi seperti terang, gelap, terang, gelap, terang, gelap. Artinya apa? Membingungkan. Coba misalnya fitnahnya gelap dah, gak ada terang sama sekali. Kita enak, wes iku peteng rek, iku gelap, kita jangan ke sana. Aliran sesat itu. Nah, ternyata enggak. Mau dibilang gelap, terang. Mau dibilang terang, gelap. Maksudnya bagaimana? Ada fitnah-fitnah yang menyangkut keimanan. Orang kalau meyakini itu bisa menjadi kufur. Cuman yang memunculkan ini orang-orang yang dianggap panutan. Misalnya dianggap Agus, dianggap Kiai, dianggap Abi, mungkin dianggap Mama, atau dianggap apalah. Orang ini bingung, loh katanya tasawuf, kok begini? Ya apa ini? Orang ini bingung. Seperti yang diceritakan oleh Abi tadi tentang sosok yang akhir-akhir ini viral, mengaku apa bisa memanggil malaikat Jibril. Loh, kok malaikat Jibril jadi panggilan? Memangnya malaikat Jibril anak buahnya? Kan enggak kan enggak boleh begitu. Wong malaikat Jibril itu kepada para nabi datangnya berbeda-beda. Kalau datang kepada Rasulullah SAW, sebagian kitab sekitar 24.000 kali kepada Rasulullah. Kan nabi-nabi yang lain ada yang 4 kali,
Ada yang 2 kali, ada yang berapa kali. Nggak banyak ke nabi-nabi yang lain. Ini ada orang bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, bisa manggil. Loh kan nggak boleh begitu. Memuliakan para nabi, para malaikat, yakni marsyiar itu hukumnya wajib. Kalau sampai merendah-rendahkan nabi atau malaikat, itu kufur. Misalnya bilang, wis kalau ikut saya aman. Nanti malaikat mungkar nakir tak kongkon, tak saya suruh, jangan nyiksa, jangan ngurus. Malaikat mungkar nakir. Kayak mungkar nakir kawannya. Misalnya ya, Abi nih misalnya, atau siapa kan kiai-kiai kan biasa kan. Kalau ada kawan, ada siapa ditangkap polisi. Wis apa kata saya, tak telepon Kapolresnya. Karena memang kiai-kiai kan banyak akrab dengan aparat. Loh kalau sama malaikat gak bisa gitu. Memangnya mirip aparat polisi, bisa ditelepon, bisa diusulkan. Gak bisa. Ini menyebabkan kufur. Dan ini terus ada. Fitnah-fitnah yang menyebabkan kufur ini terus ada. Kemarin ya bulan Ramadan, saya waktu itu di Amerika Serikat, di New York. Tiba-tiba ada sekelompok di Jogja, hari raya duluan tanggal 25. Hanya ditanya, "Mbah, kok sudah hari raya duluan?" "Wes, aku mari nelpon Gusti Allah." Memang ini kelihatannya sederhana, tapi murtad mengaku seperti ini. Orang ngaku berbicara langsung dengan Allah itu gak boleh. Karena di dalam Al-Quran, maka nabi basyarin ayyukallimahullah illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulullah. Gak ada seseorang itu berbicara dengan Allah kecuali wahyu. Lah terus dia nabi dah, kok dapat wahyu? Aw min wara'i hijab, atau dari belakang hijab. Bukan pakai telepon-telepon. Kalau pakai telepon-telepon ya anaknya, mungkin ponakannya atau siapa. Nah ini kufur, gak bisa seperti itu. Ini ada. Saya pikir yang bulan Ramadan ini dah selesai. Gak ada lagi. Ternyata belakangan ini ada yang sudah bisa panggil-panggil malaikat Jibril. Kemudian juga bisa mengatur malaikat mungkar nakir. Kemudian juga menjadi penjaga gawang neraka. Penjaga gawang gimana neraka kok memangnya lapangan bal-balan, memangnya neraka itu. Kok sampai ada gawangnya dijaga-jaga takut bola masuk. Gak ada begitu. Dan ini yang ikut itu ada. Yang aneh, yang ikut itu ada. Saya kapan hari itu ada ustaz kuliah di Mesir ke rumah saya, lalu curhat. Saya tuh malu kiai. Kenapa? Paman saya pernah sowan sama yang bersangkutan. Lalu sowan ke sana, ya gak tahu katanya kalau ke sana hajatnya terkabul mudah atau apa. Ya macam-macam. Artinya yang begitu-begitu fitnah-fitnah seperti itu banyak saudara. Gak berhenti-berhenti. Karenanya belajar akidah Ahlussunnah itu wajib. Belajar hal-hal yang berkaitan dengan pokok-pokok aswaja itu wajib. Karena kalau enggak, di zaman sekarang ini mudah orang terhanyut dengan kufur. Apalagi aliran-aliran semacam ini biasanya ngajak iming-iming. Kan biasanya ya, aliran-aliran seperti ini yang memang latar belakangnya dari NU atau dari aswaja seperti kita, iming-imingnya apa? Kalau ikut majelis taklim ini cepat lunas hutang. Nah, sekarang tuh siapa yang nggak punya hutang? Repot kan cari orang nggak punya hutang. Paling nggak punya hutang sama tetangganya, tapi kalau sama bank kan ada kadang-kadang. Jadi hutangnya cepat lunas, nanti cepat kaya, cepat. Ya iming-iming begini, akhirnya orang tuh tertarik. Apalagi yang dianggap sebagai tuan gurunya itu kayak sederhana, kayak apa? Ini kayaknya sederhana, padahal orang nggak waras. Beriman, sorenya berubah menjadi kafir. Sudah berubah menjadi kafir. Dan kok bisa cepat perubahan seperti itu? Yabi'ur rajulu dinahu bi'aradin minad dunya qalil.
seseorang menukar agamanya dengan benda sedikit dari dunia. Artinya apa? Ajaran-ajaran kufur ini ada uang yang bermain di belakang. Entah apakah ini untuk ustadz-ustadznya itu atau orang yang ikut dikasih juga, kita gak tahu. Ada uangnya. Yang masuk ke lembaganya nanti gratis dan lain sebagainya. Ini yang terjadi sekarang. Fitnah-fitnah akhir zaman. Dan fitnah-fitnah akhir zaman yang paling berat itu memang fitnah akidah. Mengapa fitnah akidah? Karena kalau tidak lulus, orang ini kalau terpapar, kalau akidah, kalau tidak sesat, kufur. Pilihannya dua, paling ringan aliran sesat. Kalau sudah aliran sesat itu berat, saudara. Mengapa berat? Orang ikut aliran sesat lebih parah daripada orang yang berzina dan mencuri dosanya. Lebih berat kalau orang terpapar aliran sesat. Kalau lebih parah lagi, bukan cuma sesat tapi kufur, keluar dari Islam. Ini aliran-aliran yang berkembang saat ini. Dan ini bukan hanya aliran-aliran yang baru, termasuk aliran-aliran yang lama. Itu bahaya. Contohnya aliran lama seperti apa? Seperti Wahabi, seperti Syiah. Wahabi ini memang levelnya, stadiumnya sesat dan menyesatkan. Tapi dalam level tertentu bisa murtad, bisa kafir. Mengapa? Karena di dalam keyakinan mereka agak sama dengan Al-Quran. Ini Wahabi. Seperti orang-orang Wahabi yang beriktikad, yang meyakini Abu Jahal dan Abu Lahab itu mukmin dan bertauhid rububiyah. Dianggap orang beriman dan bertauhid. Padahal di dalam Al-Quran sudah jelas, kaifa takfuruna billahi wa kuntum ahya'an wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Gimana kalian Abu Jahal dan kawan-kawan kok kafir pada Allah? Kalian asalnya mati lalu dihidupkan oleh Allah. Kan dibilang kafir oleh Al-Quran. Tapi kata Wahabi, mereka itu mukmin, bertauhid rububiyah. Kan sudah gak sama dengan Al-Quran. Orang kalau pandangannya gak sama dengan Al-Quran, jelas kufur. Itu ajaran Wahabi. Wahabi ini semakin lama semakin parah. Kalau Wahabi yang dulu hanya mengatakan narasi-narasinya ya, anna syirkal awwalin, mereka bilang di kitab-kitab pendiri Wahabi, anna syirkal awwalin ka Abi Jahal wa Abi Lahab asyaddu min syirki ahli zamanina minal muslimin. Syiriknya orang-orang dulu seperti Abu Jahal dan Abu Lahab lebih parah dari syiriknya orang Islam yang ada sekarang. Ini parah sudah sebenarnya. Karena Abu Jahal dianggap syiriknya lebih ringan. Wahabiyah modern ini lebih vulgar. Vulgarnya gimana? Kata Wahabi modern, tauhidu Abi Jahl wa Abi Lahab. Keyakinan Wahabi bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab orang yang bertauhid. Sudah bukan dibilang syirik, tapi level lebih bodoh lagi. Wahabi itu semakin lama semakin bodoh. Lalu dia bilang apa? Inna Aba Jahlin wa Aba Lahabin wa man ala dinihim minal musyrikin kanu yu'minuna billah wa yuwahhidunahu fir rububiyyah. Sesungguhnya orang-orang seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang musyrik seperti mereka selalu beriman kepada Allah. Sudah dibilang selalu beriman. Padahal di dalam Al-Quran innal ladzina kafar. Sesungguhnya orang-orang kafir. Tapi di kitab Wahabi dibilang kanu yu'minun, selalu beriman kepada Allah. Ini berubah. Kalau sudah tahu Abu Jahal, Abu Lahab itu kafir, tapi ngotot bilang beriman, ini murtad, kufur. Mengapa? Karena menentang terhadap Al-Quran. Dan Wahabi ini kan daerah Gunung Putri. Tokoh-tokoh Wahabi di Indonesia pentolannya termasuk di Bogor. Di Bogor tokoh-tokohnya itu tokoh-tokoh Wahabi pentolannya. Kemudian juga pusat alat ya, informasinya, radio, televisi, pusatnya di Bogor juga.
Pusat yang nggak benar ini di Bogor. Pusatnya nggak benar. Nah, ini kita harus hati-hati seperti ini. Jangan dianggap biasa. Kadang-kadang orang menganggap biasa. Dah lah, dong sama-sama Islam. Lah, memang sama-sama Islam, tapi kalau Islam salah gimana? Karena Islam ini, kalau bukan ahlus sunnah, ibadah gak diterima oleh Allah. Ya mereka ini kan ajarannya kan memutarbalikkan ajaran agama. Semua ajaran agama diputar balik, dirubah-ubah. Dan tradisinya dirubah, diganti dengan tradisi bikinan mereka. Ini contoh ya, budaya kalau kita ada orang meninggal. Kita ini kalau ada orang meninggal, biasanya kita antar pakai zikir. Betul. Dan lagunya khas. Zikir mengantar orang mati. Entah kalau di Bogor. Kalau di Jawa Timur, zikir tahlil mengantar orang mati memang menakutkan, memilukan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di Jawa, kalau saudara ada di dalam rumah, tiba-tiba ada orang zikir pakai lagu ini, pastikan itu ngantar orang mati. Mengapa? Karena itu memang lagu khas. Nah, ini bagaimana? Kata Wahabi itu bid'ah itu. Nggak boleh mengantar dengan bacaan zikir, nggak boleh. Mengapa? Ada hadisnya. Hadisnya apa? Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, la tubbahul janazatu bisautin wala binarin. Gak boleh mengiringi jenazah dengan suara dan api. Itu suara itu, gak boleh. Berarti kalau mengiringi orang mati harus diam. Gak boleh suara, gak boleh. Gak boleh. Ternyata bagaimana? Mereka ini sembarangan menafsirkan hadis. Ternyata setelah kita tengok di dalam kitab-kitab syarah hadis, yang maksudnya suara gak boleh mengiringi orang mati itu bukan suara zikir. Itu maksudnya suara tangisan dan suara ratapan. Misalnya keluarganya ngantar, ya anak-anaknya ngantar ayahnya sambil nangis-nangis. Itu yang gak boleh. Bukan suara zikir. Di kitab-kitab syarah hadis itu maksudnya niyahah, meratapi, nggak ada lagi yang bisa menolong saya, ini sudah almarhum, siapa nanti tumpuan saya kalau ada apa-apa, siapalah. Ini kan niyah namanya. Ini yang nggak boleh, bukan sekedar suara, bukan pokoknya suara. Lalu wala binarin, nggak boleh diiringi dengan api. Diiringi dengan api itu contohnya seperti apa? Seperti bakar kemenyan atau dupa. Mengapa? Karena kita berharap almarhum ini tidak dibakar dengan api oleh Allah. Makanya hal-hal yang ada hubungannya dengan api jangan dibawa. Nanti ini jadi bahan untuk membakar dia. Dan yang suka melanggar ini biasanya kalau yang meninggal pejabat negara. Iya. Pejabat negara kalau mau dikubur kan pakai drum band. Itu yang gak boleh. Kemudian ketika akan dikubur nembak ke atas. Tembak berat. Itu bahaya. Nanti sama mungkar nakir ditembak juga jenazahnya. Yang nggak boleh kayak gitu saudara. Bukan sembarang api, bukan sembarang suara. Kalau zikir gak apa-apa. Rasulullah itu zikir terus. Hadis riwayat Imam Muslim, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani. Rasulullah SAW selalu berzikir kepada Allah dalam semua kondisi. Ada orang mati berzikir, ada orang lahir berzikir, mengantar orang mati berzikir, ada apapun berzikir. Berzikir terus. Rasulullah berzikir terus. Lalu kalau berzikir la ilaha illallah bagaimana? Ada hadisnya. Cuman walaupun dhaif, hadis ini dhaif, kata para ulama bisa dipakai. Hadis riwayat Imam Ibnu Adi dalam Al-Kamil,
Disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Az-Zailai dan Al-Hafidz Ibnu Hajar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, lam yakun yusma'u min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yamshi khalfal janazah illa qaulu la ilaha illallah mubtiyan wa raji'an. Enggak pernah didengar dari Rasulullah ketika baginda sedang berjalan di belakang jenazah kecuali ucapan la ilaha illallah, baik ketika pergi maupun ketika kembali. Artinya apa? Rasulullah itu kalau mengantar jenazah, suara yang terdengar dari beliau itu ucapan la ilaha illallah. Ini dasarnya. Artinya apa? Membaca zikir tahlil pakai la ilaha illallah ada dasarnya. Walaupun dasarnya dhaif, tapi kan bisa dikuatkan dengan yang lain. Rasulullah itu gak pernah berhenti berzikir. Nah, kemudian tradisi kita, jenazah ini kalau sudah dikubur biasanya kita baca talqin, betul? Kalau Wahabi gak ada talqin, saudara. Setelah talqin kita doa. Setelah doa biasanya baca tahlil. Mengapa begitu? Karena itu rangkaian yang ada di dalam hadis-hadis. Diamalkan oleh ulama salaf. Sebagian sahih, sebagian dhaif. Kalau yang baca talqin itu riwayatnya dhaif. Cuma para ulama salaf mengamalkan. Kalau doa dan tahlil itu riwayatnya sahih. Kalau Wahabi mengantarkan jenazah, gak ada tahlil, gak ada talqin, gak ada zikir. Yang ada apa? Ustadznya langsung memberi ceramah. Loh, orang mati ini bukan diceramai, tapi didoakan pada Allah. Kok malah ceramah di situ? Gak ada dalil kalau ceramah. Hatta ulama Wahabi Saudi, ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin, gimana hukum berceramah ketika pemakaman? Kata beliau, gak disunnahkan. Gak sunnah, tapi ya boleh. Tapi kalau dianggap sunnah, ceramah dianggap sunnah, lalu mengganti yang masyru' seperti tahlil dan berdoa, ini gak boleh seperti ini. Kalau dianggap sunnah. Ini tradisi ketika kematian. Dan ini sudah mulai ditinggalkan oleh saudara-saudara kita. Gak bisa. Kemudian lagi, kita ini kalau ada orang mati dibacakan surat Fatihah. Al-Fatihah. Kalau Wahabi gak ada bacaan Fatihah. Alasan mereka apa? Kata mereka, Al-Quran ini untuk orang hidup, bukan untuk orang mati. Memangnya Al-Quran untuk orang mati. Salah. Al-Quran ini untuk apa saja. Ada orang hidup dibacakan Al-Quran, ada orang mati dibacakan Al-Quran. Mengapa? Rasulullah yang menyuruh baca Fatihah untuk orang mati. Ada pesan. Dalam sebagian hadis itu, Rasulullah SAW memang menyuruh wa an naqra'a ala mautana bifatihatil kitab. Rasulullah juga menyuruh beribadat pada kami agar orang-orang mati kita bacakan surat Fatihah. Hadisnya sahih. Imam disuruh. Lalu mereka gugat, kenapa yang dibaca Fatihah? Kenapa enggak baca Al-Baqarah katanya? Kenapa enggak baca surah An-Nisa? Loh, wong yang nyuruh ya Kanjeng Nabi, sama dengan sholat. Kalau diganti ya enggak pas. Misalnya ya, mentang-mentang hafal Quran. Ketika dia sholat, wis mulai sekarang saya sholat gak pakai Fatihah. Mengapa? Kecepatan. Diganti apa? Tak ganti Baqarah air misalnya. Ya gak sah sholatnya. Wong memang sholat itu yang wajib kan surat Fatihah, bukan Baqarah. Mentang-mentang hafal Quran, diganti Baqarah, malah batal sholatnya. Kan begitu. Nah mereka ini suruh ganti. Kenapa gak ganti Baqarah? Ya gak apa-apa dibaca Baqarah. Wong para sahabat, orang-orang Ansor itu ketika sahabat Ansor ada keluarganya meninggal, memang keluarganya bolak-balik ke kuburannya baca Quran. Yang pasti kalau bolak-balik baca Quran berarti bukan Fatihah aja. Berarti dihatamkan. Nah, Fatihah ini mengapa yang dibacakan? Pertama, Fatihah ini memang disebut Al-Kafiyah. Orang kalau sholat cukup baca Fatihah. Diganti dengan yang lain gak cukup. Fatihah ini, sholat ini kan ibadah paling utama. Rukun Islam nomor 2 setelah syahadat. Ternyata di dalam sholat yang diwajibkan surat Fatihah. Berarti Fatihah ini luar biasa, saudara. Sampai diwajibkan dalam sholat. Yang kedua, Fatihah ini siapapun hafal.
Jadi kalau disuruh baca selain pendek semua orang hafal. Enak. Ini ya, ada almarhum minta bantuan, mudah-mudahan diampuni. Al-Fatihah. Enak baca. Coba misalnya ya, imamnya agak radikal, agak ketat. Ini ya, almarhum ini banyak nyumbang ke masjid. Kita jangan baca Fatihah. Ini jasanya besar. Baca apa Ustaz? Baca Al-Baqarah. Loh, kalau baca Al-Baqarah, masyarakat kita yang rajin ke masjid, gak semuanya pintar baca Quran. Betul? Gak semuanya. Dan yang bisa baca Quran belum tentu betul semua bacaannya. Itu yang rajin ke masjid. Apalagi yang gak pernah ke masjid, dia ngumpul-ngumpul kalau ada tahlil. Disuruh baca Baqarah, ya langsung diem. Langsung mengheningkan cipta. Mengapa? Gak bisa. Wong di negeri kita ini hasil survei IIKI, Institut Ilmu Al-Quran, tahun 2024 ya. Penduduk Indonesia yang buta Al-Quran hampir 80%. Gak bisa baca Quran. Walaupun pondok-pondok ini ramai, jangan dikira orang sekitar pondok pandai semua baca Quran. Enggak, saudara. 80% yang buta Al-Quran kata IIKI. Dan ini ada sebagian orang di Sumatera punya jamaah ibu-ibu ngaji Al-Quran, belajar Al-Quran. Suatu ketika oleh mentornya ini ya, ustazahnya ini, ibu-ibu yang ikut ngaji dites bacaan sholatnya. Setelah dites bacaan sholatnya, ternyata gak ada yang fasih, banyak yang keliru. Lalu disuruh baca kunut, gak ada yang hafal. Ditanya sama mentornya, ibu-ibu ini ikut mazhab Syafi'i apa Wahabi? Loh, ustazah, kita ini gak kenal Wahabi, memang gak hafal kunut. Jangan dikira pinter-pinter, kok mau disuruh baca Al-Baqarah? Mungkin walaupun pandai baca Fatihah, belum tentu fasih juga. Ini masyarakat kita. Nah, ini saudara-saudara, persoalan-persoalan yang kelihatannya sepele, tetapi serius ini. Masyarakat kita banyak yang nggak tahu. Ini belum lagi persoalan-persoalan akidah. Karenanya masjid, orang menjadi DKM masjid ini jangan fokus pembangunan fisik masjidnya. Tapi bagaimana juga perlu pembangunan SDM. Misalnya di masjid-masjid seminggu sekali ada ustadz yang ngajari baca Quran. Paling enggak yang diajarkan kepada bapak-bapak atau ibu-ibu itu surat Fatihah, surat-surat yang dibaca di dalam Al-Quran, kemudian bacaan-bacaan dalam sholat. Mengapa? Agar ibadahnya mantap sah semua. Paling enggak begitu. Ada perhatian. Kemudian untuk jamaah ibu-ibu perlu juga begitu. Cuma kadang-kadang kalau saya mengusulkan di mana-mana ustadz-ustadznya curhat. Kalau yang gitu-gitu gak ramai kiai yang datang. Paling 4 atau 5 orang. Cari hari libur lah. Sudah hari libur yang dibikin. Cuma gak mau datang. Memang yang datang itu kalau ustadz viral-viral katanya. Baru mengukur. Nah, ini memang perlu kita perhatikan. Nah, kemudian selain ini ya, juga perlu di masjid-masjid ini diajarkan tentang ajaran-ajaran agama yang daruri. Ajaran-ajaran agama yang harus tahu. Seperti tentang rukun iman, ya, rukun iman, tentang rukun Islam. Kemudian pokok-pokok keimanan yang umat Islam tuh harus tahu. Di mana kalau salah dalam hal itu bisa menjadi kufur, bisa keluar dari Islam. Ini perlu juga diajarkan. Apalagi di tengah-tengah masa-masa seperti sekarang ini banyak terjadi fitnah. Yang disebut dengan fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman ini saudara, yang menyebabkan orang kufur ini sudah lama terjadi. Sejak saya masih di pondok sebelum tahun 2000-an. Itu sudah ada. Dan ajaran-ajaran ini digiring masuk ke ajaran-ajaran pondok. Dan ada yang terpengaruh dengan ajaran-ajaran ini. Ini yang di pondok. Gimana yang tidak di pondok? Sudah masuk. Nah, setelah pulang dari pondok, ajaran-ajaran yang gak benar ini, yang menyangkut akidah, tahun 2015,
ada narasi-narasi ya sebenarnya bisa menyeret orang itu tersesat atau keluar dari Islam. Apa? Narasi-narasi promosi Islam Nusantara. Sebenarnya Islam Nusantara bagaimana? Islam Nusantara ini kalau maksudnya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti yang dibawa oleh Wali Songo dan ulama-ulama penerus estafet perjuangan mereka, gak masalah. Kalau maksudnya Islam, fikihnya bermazhab Syafi'i, akidahnya bermazhab Asy'ari, tasawufnya ikut Imam Junaid Al-Baghdadi, gak masalah. Cuman Islam Nusantara ini ujung-ujungnya ngajak benci Arab. Harus benci pada orang Arab. Sejak 2015 sudah dibangun narasi-narasi gak suka pada Arab. Gak boleh benci Arab. Mengapa gak boleh? Di dalam hadis bughdul Arab nifaq. Benci pada orang Arab itu kemunafikan. Mengapa? Rasulullah dari Arab. Dan ini di belakang ini yang mendanai ya Yahudi juga. Mengapa diajak benci pada Arab? Ya ujung-ujungnya agar kita nanti gak suka kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi langkah pertama jadi orang munafik. Walaupun munafik ringan-ringan, gak suka sama Arab. Nanti yang disampaikan orang Arab yang nakal-nakal, yang dijadikan alasan-alasan. Ya memangnya Arab itu soleh semua, ya enggak lah, yang nakal banyak. Lama-lama narasi anti Arab sampai-sampai oleh kelompok ini Arab itu dibilang kadrun. Apa kadrun? Kadal gurun. Dianggap kadal. Loh, gak boleh begitu. Orang Arab itu banyak yang soleh. Memaki-maki Arab kalau secara umum termasuk yang soleh itu dosa besar, fasik. Kalau Kanjeng Nabi sampai kena itu kufur, keluar dari Islam. Lama-lama narasi-narasi anti Arab ini tenggelam. Lalu ada gantinya lagi 3 tahun yang lalu. Apa? Fikih peradaban. Nah, fikih peradaban ini mirip dengan yang sebelum-sebelumnya. Arahnya pada liberalisme, pluralisme, agar orang-orang itu lebih lentur pada agama lain. Dan muatannya banyak sekali di dalam fikih peradaban. Contohnya apa? Kalau ada penganut agama lain ibadah, nanti kita jadi sukarelawan menjadi petugas security. Padahal kan nggak boleh kan? Nggak boleh. Hukumnya haram. Dan ini memang awalnya jaga-jaga di luar. Lebih awal lagi dulu tahun 80-an mengucapkan hari selamat. Selamat hari Natal. Buya Hamka, almarhum Buya Hamka menolak. Walaupun selamat hari Natal menurut mayoritas ulama haram, ada sebagian yang membolehkan. Asal gak ada muatan akidah. Tapi ya selamat hari Natal terus berjalan. Lama-lama selamat Natal gak cukup. Saudara-saudara kita ada yang ikutan menjadi security, petugas pengamanan waktu ritual Natalan. Lama-lama menjaga keamanan gak cukup. Akhirnya apa? Ikut ke dalam. Ikut misa Natalan. Akhirnya dikritik. Siapa itu pakai kerudung, pakai ini kok hadir ke acara Natalan? Lama-lama akhirnya apa? Ini masuk ke acara Natalan tapi membawa grup hadroh. Baca sholawat di dalam. Kalau dibilang, lah kok ikut Natalan? Oh kita baca sholawat. Loh, gak boleh juga baca sholawat. Baca sholawat itu kata para ulama sama dengan zikir. Zikir itu baca bismillah. Kalau yang dibaca itu untuk barang yang baik dianjurkan. Barang mubah ya yang penting dianjurkan. Mau minum bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau yang mau dikerjakan perkara makruh, malah makruh baca basmalah. Contohnya seperti bagaimana? Misalnya mau rokokan. Dikasih rokok sama kawannya. Rokok ini kan makruh. Sebelum merokok karena turun dari masjid, bismillahirrahmanirrahim. Makruh itu. Mengapa? Karena rokok ini makruh. Kemudian
Kalau yang mau dikerjakan ini perkara haram, haram juga baca basmalah. Misalnya mau minum minuman keras. Apa kira? Iki miras iki minuman keras. Wis biar barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca basmalah. Malah haram ini. Loh, kok basmalah haram? Nah, soalnya basmalah untuk perkara haram. Ya haram juga. Baca sholawat gitu juga. Kalau sholawat ini untuk membantu syiarnya agama kufur, ini haram dan kufur. Karena berarti ini melecehkan baginda Rasulullah SAW. Wong masuk ke situ gak boleh, kok malah sholawatan. Aneh memang saudara. Karenanya hukum-hukum seperti ini, padahal hukum-hukum seperti ini biasa sebenarnya. Cuma sekarang kan banyak yang gak tahu. Bahwa hadroh, loh. Kalau nanti mereka balas sama kita ya apa? Waktu mereka Natalan kita datang sama grup hadroh. Pas kita mulutan mereka bawa tim misa. Datang ke masjid. Wes tak nyumbang juga. Biar mulutnya semakin ramai. Bawa tim baca misa. Kan tambah rusak itu. Ini yang terjadi sekarang. Yang terjadi sekarang ya memang tambah kacau. Lama-lama belum cukup. Masuk ke dalam gereja bawa hadroh belum cukup. Lama-lama apa? Ditambah dengan doa lintas agama. Setiap ada pertemuan, kalau yang hadir beberapa agama, yang berdoa bukan cuma Abi, tapi yang berdoa juga Bapak pendeta dan Bapak pastor. Abi duluan, lalu Bapak yang berdoa. Kan nggak boleh begitu. Lama-lama doa bersama gak cukup. Ditambah lagi yang terbaru salam lintas agama. Karena yang hadir ini berbagai elemen agama. Maka misalnya Abi ketika ceramah, untuk yang muslim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang Kristen salam sejahtera. Lalu untuk yang Hindu Om Swastiastu. Terus gitu. Nah gak boleh juga begini. Kok disosialisasikan. Lama-lama belum cukup salam lintas agama, ditambah lagi salam apa? Seragam moderasi agama. Gimana seragam moderasi agama? Pegawai-pegawai depak dibuatkan seragam batik. Lalu motifnya itu ada gambar masjid, gambar gereja, gambar wihara, gambar kuil, pokoknya lengkap. Nah ya apa ini? Kok lengkap begini? Tambah parah saudara. Dan yang punya gagasan seperti ini kadang dipanggil Gus. Anaknya Kiai. Ini yang namanya fitnah akhir zaman. Di belakangnya kadang-kadang orang ormas keagamaan tertentu. Ormas keagamaan yang besar di belakangnya. Akhirnya bagaimana? Orang-orang awam bingung. Benar apa enggak ini? Masa salah rek? Wong Gus yang bilang. Dan di kanan kirinya ada kiai. Mungkin kadang-kadang di kanan kirinya ada habib. Ini yang disebut, yang dimaksud dengan fitnah-fitnah akhir zaman. Dan ini gak selesai di sini saudara. Setelah kemarin ini, ya anti Arab ini meredup, sekarang ini ada yang baru. Apa yang baru? Anti habib. Ini yang terbaru. Dia bilangnya apa? Nasab Habib itu putus. Loh, siapa yang bilang putus? Gak putus. Kita ini oleh Allah, bangsa Indonesia, umat Islam Indonesia, anugerah dari Allah luar biasa saudara. Mengapa? Karena zuriyah Rasulullah yang banyak di Indonesia ini dari marga Ba'alawi. Dan Ba'alawi ini oleh para ulama dianggap ahlul bait yang paling sahih nasabnya. Paling sahih nasabnya. Malah dipalsukan sama kelompok ini. Lama-lama gak cukup memalsukan nasabnya Habib, bilang palsu. Nasabnya orang Jawa dibilang palsu. Gimana? Kelompoknya ini mulai mengeluarkan narasi-narasi penduduk Jawa dan sekitarnya ini bukan anak cucu Nabi Adam. Lah sudah beberapa bulan kemarin kelompoknya ini ngomong, kita ini bukan anak cucunya Nabi Adam, beda dengan Arab. Arab itu dari Nabi Adam. Dari siapa?
dari manusia sebelum Nabi Adam. Loh, gak boleh begitu, itu kufur. Karena manusia ini semuanya memang anak cucu Nabi Adam. Makanya di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas, ya bani Adam, sama-sama ada di dalam Al-Quran. Karena memang manusia anak cucu Nabi Adam. Dan di dalam hadis-hadis itu sampai akhir zaman, ayyuhan nas kullukum min Adam. Manusia, kamu semua ini anak cucu Adam. Wa Adam bin turab, Adam itu dari tanah. Wis, gak usah sombong. Walaupun dari suku mana, kamu semuanya dari Nabi Adam itu dari tanah. Karena Nabi Adam dari tanah, maka Nabi Adam setelah meninggal dimasukkan ke dalam tanah. Kamu masuk ke dalam tanah juga. Gak akan bercokol di atas tanah selamanya. Weh, cok sombong-sombong. Inna akramakum ma'indallah atqakum. Yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah yang paling bertakwa. Artinya, manusia ini semuanya anak cucu Adam. Kalau beda nasab, gak bisa sakinah kalau kawin. Sakinah, mawaddah, warahmah itu gak bisa. Wong jenis makhluk ya, yang kemaluannya mirip-mirip dengan manusia, ada monyet, ada orang utan. Ya mungkin kalau dimasuk-masukkan enak juga. Tapi kan gak ada yang kawin sama monyet sama orang utan, kan gak ada. Mengapa? Gak bisa sakinah, mawaddah, warahmah. Karena beda jenis. Dan kalau manusia ini wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan pasangan-pasangan dari diri kamu. Maksudnya apa? Sejenis dengan kamu, sama-sama anak cucu Adam. Dan karena manusia walaupun beda suku, beda ras, ini dari keturunan yang sama. Orang Jawa kawin sama Negro, oke. Betul. Orang Jawa kawin sama Cina, oke. Betul. Orang Jawa kawin sama Arab, oke. Orang Jawa kawin sama India, oke. Artinya ya enak-enak aja, kata yang mengalami. Artinya apa? Karena sejenis. Nah ini sama kelompok yang baru sudah dibatalkan nasabnya. Kemarin membatalkan nasabnya Habib dari Rasulullah. Sekarang membatalkan nasabnya penduduk Jawa dari Nabi Adam. Ya apa kok batal semua? Terus yang sahih yang mana? Ini tantangan-tantangan akidah saudara. Dan ini mungkin ke depan kita akan mendengar lagi fitnah-fitnah macam ini. Fitnah-fitnah macam ini akan mendengar lagi. Karenanya para asatidz, para ulama, para alim ini dituntut sekarang ini untuk rajin-rajin mengekspos, menyampaikan ajaran ilmu agama kepada masyarakat. Setiap muncul yang namanya ajaran sesat, ulama-ulama kita dituntut agar bersuara. Awas, jangan ikut itu. Itu alirannya agak genah. Awas, jangan ikut itu. Mengapa? Itu aliran sesat. Harus ada yang begitu. Gak boleh didiamkan. Didiamkan berbahaya saudara. Karena aliran-aliran ini seperti di dalam hadis tadi, kalau dalam level tertentu itu bisa kafir. Kalau sesat sudah umum. Kalau aliran sesat sudah umum. Tapi dalam level tertentu itu bisa keluar dari Islam. Na'udzubillah min zalik. Ini bahayanya ya, yang saya mensyarah apa yang disampaikan Abi Halim tadi tentang fitnah-fitnah. Lalu ada orang ngaku bisa berbicara dengan semut. Loh, kita ini susah mendeteksi. Wong kita gak ngerti bahasa semut. Dia ngomong ngerti. Lalu katanya bisa bahasa burung. Kayak Nabi Sulaiman aja. Gak bisa begitu. Kalau ada orang ngaku-ngaku punya karomah seperti itu, ngaku-ngaku aja, ngaku-ngaku punya karomah, itu pembohong. Kata para ulama pasti bohong. Mengapa? Karena kalau karomah gak perlu diakui, langsung keluar. Wong dia gak pernah nampak yang aneh-aneh, cuma ngomong dong. Gak bisa dipercaya begitu. Cuma kadang-kadang ada saudara kita yang karena memang pengetahuannya sederhana sekali, lugu, gampang percaya. Wih, hebat berarti orang itu, orang ini. Kenapa? Wes koyok-koyok Nabi Sulaiman. Karena kata Pak Ustadz kemarin, Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan semut.
Lalu Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan burung. Ternyata di sekitar kita ada yang punya karomah mirip Nabi Sulaiman. Dari mana? Nggak ada saudara gitu. Apalagi zaman sekarang. Jadi kita ini perlu berhati-hati. Dan anak-anak kita ya, agar selamat dari fitnah-fitnah akhir zaman. Kalau bisa dimundurkan. Jangan sampai gak mundur. Kalau anaknya lebih satu, jangan semuanya masukkan sekolah. Satunya masukkan ke Abi Halim, ke pondoknya. Biar nanti kalau pulang dari pondok, ada yang menjaga saudaranya yang gak pondok. Ada yang menjaga. Kalau di semuanya sekolahkan, akhirnya bagaimana? Bisa sesat tanpa sadar atau bisa kufur tanpa sadar. Orang ini saudara kalau sudah kufur, amalnya hangus semua. Kalau punya akidah yang kufur, hajinya pahalanya hangus, sedekahnya bangun masjid hangus, sholatnya dari dulu hangus. Kalau kena kufur, karenanya jangan macam-macam. Semua amalnya hangus. Makanya harus hati-hati. Kalau ada apa-apa, ini kok aneh ini. Masa bisa ngomong dengan semua? Kok bisa gini? Ya apa ya? Kalau ada yang aneh-aneh begitu, tanya sama para ulama. Jangan langsung suan. Kadang-kadang suan. Kenapa suan? Ya barangkali dapat barokah. Kita ini terpapar kekufurannya. Nah, kalau sudah kufur tanpa terasa, akhirnya bagaimana? Orang ini kalau keluar dari Islam, hubungan dengan istrinya menjadi zina, saudara. Na'udzubillah min dzalik. Dan nggak tahu memang dimaafkan. Tapi nggak tahu hukum-hukum penting yang dimaafkan itu bagi orang yang baru masuk Islam atau hidupnya jauh dari ulama, itu dimaafkan. Kalau masjidnya sering mendatangkan ulama, dia Islam sejak lahir, maka kebanyakan orang bodoh nggak tahu banyak yang nggak dimaafkan. Mengapa? Dia nggak mau belajar dari dulu. Ini orang nggak tahu. Nah ini saudara-saudara yang perlu saya sampaikan ya mengenai fitnah-fitnah akhir zaman. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Allah menjaga keluarga kita, menjaga lingkungan kita, menjaga saudara kita, dan Allah menjauhkan fitnah-fitnah itu dari orang-orang yang kita cintai dan kita sayangi. Amin Allahumma amin. Mungkin sebelum off mungkin ada yang mau tanya. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya. Kalau di lingkungan kita memang mayoritas muslim, lalu muslimnya sedikit, nggak sampai kuota untuk bangun gereja, ya digugat, harus digugat. Ini Kristennya sedikit, kok bangun gereja di sini, harus digugat. Jangan diam. Atau kalau nggak mempan digugat, entah diapakan lah. Kira-kira mereka agak betah di situ. Kira-kira agak betah. Sowan sama kiai-kiai yang agak sakti, agak karomah. Bukan saya yang agak sakti, tapi ini tahu. Dulu ada kawan kiai di Jakarta Utara. Dia bangun masjid, bangun madrasah. Di sebelahnya ini tempatnya orang-orang main judi sama minum-minum. Ramai tiap malam. Akhirnya apa? Suwan sama kiai di Jawa Tengah, sama Kiai Furmawardi. Gimana kiai? Ini biar pergi. Lalu dikasih amanah. Ini baca ke pasir. Hanya dibaca. Setelah dibaca lama, lalu ditabur di tempat itu.
Setelah ditabur nggak datang lagi. Lalu orang ini karena tak jauh dari situ ada tempat ibadahnya orang lain. Pasirnya dibawa. Pas lewat di depannya dia lempar ke pintunya. Langsung nggak ada yang datang sampai sekarang. Gak apa-apa suruh bangun, tapi usahakan kira-kira nggak ada yang datang. Carilah kiai-kiai yang sakti untuk bacakan wirid bareng-bareng. Gak apa-apa. Kita ini ya harus pandai zaman sekarang. Memang nggak benar itu, nggak sesuai ya. Orang Kristen itu boleh bangun gereja asal kan harus banyak penduduknya di situ. Kalau nggak banyak nggak boleh karena bikin keresahan. Tapi undang-undang yang dulu, nah, yang baru saya nggak tahu. Ada lagi? Ada lagi? Kalau nggak ada kita tutup dengan doa. Karena nggak ada, ini nggak ada yang mau tanya, maka waktu saya serahkan kepada Adi untuk memimpin doa. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.